Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Jatut Yoga Prameswari, SSMPD. Pada pagi hari ini, saya Rin Loris Maria sebagai moderator akan memandu jalannya diskusi kali ini dengan materi yaitu interferensi dan integrasi. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 2 materi kedua yang terdiri dari 6 orang, yaitu yang pertama Rina Loris Maria dengan NPM 2021-21528, yaitu saya sendiri sebagai moderator. Lalu yang kedua ada Fatia Nabila Azara dengan NPM 2021-21531. Kemudian yang ketiga ada Iksan Irzandi dengan NPM 2021-21516. Kemudian yang keempat ada Iren Irmasari dengan NPM 2021-21562. Lalu yang kelima ada Reka Gustia Ningrum dengan NPM 2021-21524. Dan yang terakhir keenam ada Siti Nurhaliza dengan NPM 2021-21526. Selanjutnya, materi yang akan kami bahas akan disampaikan oleh Fatia Nabila. Kepada Fatia Nabila, dipersilakan. Latar belakang sosiolinguistik berasal dari kata sosio dan linguistik. Sosio sama dengan kata sosial, yaitu berhubungan dengan masyarakat. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari dan membicarakan bahasa, khususnya unsur-unsur bahasa dan antara unsur-unsur itu. Jadi, sosiolinguistik adalah kajian yang menyusun teori-teori tentang hubungan masyarakat dan bahasa. Interferensi merupakan unsur bahasa lain dalam menggunakan suatu bahasa yang dianggap sebagai suatu kesalahan karena menyimpang dari kaidah atau aturan bahasa yang digunakan. Kalau dilacak, penyebab terjadinya interferensi ini adalah terpulang pada kemampuan si penutur dalam menggunakan bahasa tertentu sehingga dia dipengaruhi oleh bahasa lain. Biasanya interferensi ini terjadi dalam menggunakan bahasa kedua, dan yang berinterferensi ke dalam bahasa kedua itu adalah bahasa pertama atau bahasa ibu. Selanjutnya, A. Interferensi. Istilah interferensi pertama kali digunakan oleh Weinreich tahun 1953 untuk menyambut adanya perubahan sistem suatu bahasa sehubungan dengan adanya persentuhan bahasa tersebut dengan unsur-unsur bahasa lain yang dilakukan oleh penutur yang bilingual. Penutur yang bilingual adalah penutur yang menggunakan dua bahasa secara bergantian, dan penutur multilingual, kalau ada, tentu penutur yang ada dapat menggunakan banyak bahasa secara bergantian. Namun kemanapun setiap penutur terhadap B1 sangat bervariasi. Ada penutur yang menguasai B1 dan B2 sama baiknya, tapi ada pula yang tidak. Malah ada yang kemampuannya terhadap B2 sangat minim. Penutur bilingual yang mempunyai kemampuan lain terhadap B1 dan B2 sama baiknya tentu tidak mempunyai kesulitan untuk menggunakan kedua bahasa itu kapan saja diperlakukan, karena tidak laku kedua bahasa itu terpisah dan bekerja. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Nurhaliza. Kepada Siti Nurhaliza, dipersilakan. Baik, untuk slide selanjutnya dapat kita lihat bahwa terdapat dua contoh diagram. Slide selanjutnya, dalam diagram di atas ada ditunjukkan proses interpretasi, yaitu gerak dari isyarat I ke interpretasi. Sebaliknya, ada juga proses representasi atau proses pengungkapan, yaitu gerak dari R ke I. Baik dalam proses interpretasi maupun proses representasi bisa terjadi interferensi. Dalam hal ini, interferensi yang terjadi dalam proses interpretasi disebut interferensi reseptif, yakni berupa penggunaan bahasa B
dalam diagram di atas dengan diresapi unsur-unsur bahasa A, sedangkan interferensi yang terjadi pada proses representasi disebut interferensi produktif. Wujudnya berupa penggunaan bahasa A, tetapi dengan unsur dan struktur bahasa B. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Reka Gustianingrum. Kepada Reka Gustianingrum dipersilakan. Interferensi. Sehubungan dengan interferensi dalam bidang fonologi ini, Weinreich membedakan adanya tipe interferensi substitusi, seperti halnya oleh penutur Bali. Interferensi over diferensiasi, seperti halnya penutur dari Tapanuli dan Jawa. Interferensi underdeferensi, seperti penutur Jepang, dan interferensi reinterpretasi, seperti penutur Hawaii. Interferensi menurut Suewito tahun 1983 halaman 59. Interferensi dalam bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa Nusantara berlaku bolak-balik, artinya unsur bahasa daer bisa memasuki bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia banyak memasuk bahasa-bahasa daerah, tetapi dengan bahasa asing. Bahasa Indonesia menjadi penerima dan tidak pernah menjadi pemberi. Lihat bagian dari Suewito tahun 1983 di samping. Interferensi leksikal bukanlah ditentukan oleh kaya dan miskin suatu bahasa, melainkan oleh pengaruh budaya masyarakat bahasa yang melekat pada bahasa itu. Oleh karena itu, bagan yang dibuat oleh Suewito tahun 1983 perlu dimodifikasi menjadi bahasa asing, bahasa daerah, bahasa Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Iren Irmasari. Kepada Iren dipersilakan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Iren Irmasari. Kepada Iren Irmasari dipersilakan. Selanjutnya B. Integrasi. Integrasi menurut Mackey tahun 1968 menjelaskan bahwa integrasi adalah unsur-unsur bahasa lain yang digunakan dalam bahasa tertentu dan dianggap sudah menjadi warga bahasa tersebut. Tidak dianggap lagi sebagai unsur pinjaman atau pungutan. Penyerapan dari bahasa-bahasa Nusantara atau bahasa daerah oleh bahasa Indonesia tampaknya tidak begitu menimbulkan persoalan. Sebab secara linguistik bahasa-bahasa Nusantara itu masih serumpun dengan bahasa Indonesia. Apalagi penyerapan itu terjadi dalam bidang kosakata. Kalau sebuah kata serapan sudah ada pada tingkat integrasi, maka artinya kata serapan itu sudah disetujui dan converge into the new language. Karena itu, proses yang terjadi dalam integrasi ini lazim juga disebut konvergerensi. Lalu, apakah setiap unsur pinjaman yang terserap sebagai hasil proses interferensi akan sampai pada taraf integrasi? Baik, dalam waktu relatif singkat maupun dalam waktu yang relatif lama. Jawabannya bisa ya, bisa pula tidak. Dijawab ya, karena hingga saat ini sudah banyak bukti dalam bahasa apapun yang mempunyai kontak dengan bahasa lain, bahwa setiap bahasa akan mengalami interferensi, yang kemudian disusul dengan peristiwa integrasi. Sebaliknya, bisa juga dijawab tidak, karena tampaknya tidak sedikit kosakata yang berasal dari satu bahasa, lalu tersebar luas dan sifatnya menjadi universal, sehingga orang tidak merasa perlu menyerap sampai pada tingkat integrasi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Iksan Irzandi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Iren. Apakah akibat peristiwa interferensi dan integrasi pada bahasa resipien? Ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi pada bahasa resipien akibat terjadinya peristiwa interferensi dan integrasi itu. Kemungkinan pertama, bahasa resipien tidak mengalami daruh apa-apa yang sifatnya mengubah sistem apabila tidak ada penokinan untuk mengadakan pembaharuan atau pengembangan di dalam asal resipien itu. Kemungkinan kedua, bahasa resipien mengalami perubahan sistem
baik pada subsistem fonologi, subsistem morfologi, subsistem sintaksis, maupun subsistem lainnya. Kemungkinan ketiga, kedua bahasa yang bersentuhan itu sama-sama menjadi donor dalam pembentukan alat komunikasi verbal baru yang disebut dengan istilah pidgin. Lanjutan. Alat komunikasi yang disebut pidgin ini terbentuk dari dua bahasa atau lebih yang berkontak dalam satu masyarakat. Mungkin kosakatanya diambil dari bahasa yang satu dan struktur bahasanya diambil dari bahasa lain. Atau bisa juga bahasa-bahasa tersebut sama-sama memberi kontribusi baik dalam bidang kosakata maupun bidang tata bahasa. Pidgin ini digunakan sebagai alat komunikasi yang sifatnya cepat, terutama untuk keperluan perdagangan. Untuk komunikasi dalam keluarga, para penutur menggunakan bahasa ibu masing-masing. Jadi, pidgin tidak mempunyai penutur asli. Tidak ada yang berbahasa pertama bahasa pidgin. Kelak, apabila generasi kedua atau generasi selanjutnya. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa dalam masyarakat bilingualan ZIM terjadi fenomena kebahasaan berupa interferensi dan integrasi. Interferensi merupakan fenomena masuknya unsur-unsur bahasa pertama ke dalam pengguna bahasa kedua, atau sebaliknya, dan menimbulkan kesalahan berbahasa. Hal ini terjadi karena perbedaan struktur antara bahasa pertama dan kedua, sehingga berakibat pada kesalahan berbahasa. Integrasi merupakan fenomena kebahasaan dalam masyarakat bilingual, karena dipinjamnya atau diserapnya unsur-unsur dalam bahasa pertama oleh bahasa kedua, atau sebaliknya, dan peristiwa integrasi berdampak positif. Karena memperkaya bahasa pertama atau kedua sesuai dengan status bahasa tersebut sebagai bahasa pendonor atau penerima. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.